Ya, itu baru DP awal. Coba dulu kan. Nanti dengar apa? Paham? Oke, good. Aku cinta Indonesia. Sambil pakai masker. Siap. Tunggu, pakai masker. Tunggu. Oke. Belum tahu. Oke, kalau gitu kita skip dulu, ya. Mana? Ada lagi? Maju, itu. Nah, gitu dong. Permainannya sangat gampang. Kepala. Terima kasih Pak Seto, Kak Eni dan Kak Gustin. Anak-anak Indonesia, tepuk tangan. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasdam 13 Merdeka, yang saya hormati Wakil Pimpinan Wilayah BRI Sulteng, Pak Wali Kota Tomohon, kemudian Pak Wakil Wali Kota Tomohon, yang saya hormati Forkopimda Wali Kota Tomohon. Kegiatan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak COVID-19 tahun 2021 dengan tema Peduli Anak dan Indonesia Tangguh. Salam sehat. Memberikan arahan, sambutan, kemudian juga sapaan kepada kita semua. Jadi hari ini bukan hanya di kita, tetapi acara dukungan psikososial anak-anak terdampak COVID ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, dilaksanakan secara serentak. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terkait dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir kurang lebih 1,5 tahun, ini sangat berdampak kepada kita semua. Kita 1,5 tahun berjibaku melawan COVID-19 dan memang banyak meninggalkan hal-hal yang tentunya negatif bagi kita semua. Banyak keluarga kita, kemudian kakak kita, nenek kita, dan banyak yang menjadi korban. Kita tahu misalnya selama pandemi COVID ini cukup banyak. Kalau kita lihat di Indonesia yang meninggal selama pandemi COVID itu cukup banyak, sampai 143.423 meninggal karena COVID. Kemudian kita di Sulawesi Utara yang terkonfirmasi positif terkena COVID ini cukup banyak juga, sampai 34.526. Ini angka yang tidak sedikit. Dan yang meninggal sampai 1.032 orang. 1.032 orang itu merupakan bisa bapak ibu kita, kakak kita, nenek kita, kakek kita, dan saudara-saudara kita. Ini cukup banyak yang meninggal dan memang tadi disampaikan
sampaikan bahwa semuanya ini karena terdampak COVID. Kita walau bagaimanapun mensyukuri bahwa saat ini pandemi COVID sudah mengalami penurunan yang cukup tajam. Ya. Jadi saat ini ya, pandemi COVID sudah menurun, tetapi belum berarti bahwa pandemi COVID ini selesai. Kita masih harus terus untuk melakukan upaya-upaya, jangan sampai kemudian pandemi COVID ini naik kembali. Ya. Jadi saya harapkan juga tentunya kepada adik-adik sekalian, tetap harus disiplin protokol kesehatan, ya, tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak. Kita tahu bahwa adik-adik ini merupakan korban karena pandemi COVID, ya. Kita saksikan Pak Kapolda coba memberikan dukungan, dan Pak Asdam juga Pak Wapilil dari Sulut Tenggo Mengalut. Ya, sambil memberikan salam yang merasakan bagaimana anak-anak ini ditinggalkan oleh orang tua PKSI. Mudah-mudahan adanya dukungan dari Polri dan juga TNI dapat memberikan motivasi sendiri buat anak-anak. Itu dengan adanya dukungan sosial ini, dia mungkin bukan hanya di sini saja, mungkin kedepannya juga harus digiatkan karena ini khusus untuk anak-anak. Ya, jadi pagi ini ya memang tadi kita melaksanakan kegiatan dukungan psikologi sosial bagi anak-anak terdampak COVID-19 yang diinisiasi oleh Bapak Kapolri ya, dan diikuti oleh seluruh secara serentak gitu ya di 34 provinsi. Ya. Jadi tadi juga dihadiri oleh Bapak Panglima, kemudian para menteri. Nah, kemudian untuk di Sulawesi Utara ya, kita sama-sama juga mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini memang berdampak kepada masalah kesehatan, kemudian juga masalah ekonomi. Yeah. Kita tahu juga bahwa masyarakat yang terkonfirmasi positif ini cukup banyak, sampai 34.000 lebih gitu kan. Dan yang meninggal sekitar 1.000 orang lebih juga dalam 1 tahun setengah ini. Ya, kita tahu memang dampak banyak istilahnya orang tua yang meninggal, sehingga meninggalkan anak-anak yang terdampak karena COVID ini. Ini yang perlu kita menjadi perhatian. Inilah yang kemudian diangkat ya oleh Bapak Kapolri, kemudian secara serentak melaksanakan acara psikososial ini. Di sini memang melibatkan dari Pemda, kemudian dari TNI, kemudian juga kita dibantu dari BRI, juga dari himpunan psikologi yang merupakan bantuan juga dari Pemda, kemudian TNI, juga dari kepolisian dan dari himpunan psikologi dari umum ya. Ini harapannya memang maksud dan tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan semangat ya, semangat memotivasi anak-anak kita yang orang tuanya meninggal ataupun anak-anak yang sembuh dari COVID itu, untuk memberikan semacam motivasi rangsangan kepada anak-anak supaya anak-anak ini mereka ya, walaupun mereka misalnya orang tuanya tidak ada ya, mereka masih ada orang tua yang lain, artinya orang tua angkat yang akan kemudian juga membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan juga memberikan bantuan terhadap mereka. Harapannya seperti itu, sehingga anak-anak ini yang selama ini mungkin dia kangen dengan orang tua, bisa kita kita bisa membantu mereka, karena mereka dengan kita memberikan ya kasih sayang ya, kepada anak-anak ini. Dan ini tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa program ini tidak berhenti sampai di sini, ini berkelanjutan.
berkelanjutan. Kebetulan di kami dalam hal ini juga punya program empathy building ya. Jadi kepedulian, membangun kepedulian gitu. Dikaitkan dengan hal ini adalah membangun kepedulian terhadap anak-anak yang terdampak pandemi COVID. Ini akan kita akan kita gelorakan, kemudian akan kita sampaikan di kabupaten lain. Saat ini kan kita mohon, kemudian nanti Forkopimda kami koordinasi dengan Bapak Gubernur, Pak Pangdam, kemudian juga nanti akan kita breakdown sampai ke kabupaten dan 30 sampai ke kecamatan. Terima kasih untuk perhatian kepada anak-anak akibat dari terdampak